Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan penelitian komparatif dan asosiatif. Kelompok 5 yang beranggotakan saya, Fitrah Nur Aini, NIM 2019-33249, Vivevi Septiana, NIM 2019-33254, Chandra Ismail Nuryatin, NIM 2019-33257, Dwi Dian Andriani, NIM 2019-33266, Selviana Vivi Nugraini, NIM 2019-33270, Yun Nikmatul Husniyah, NIM 2019-33280. Subbab materi yang akan kita sampaikan pada presentasi kali ini yaitu 1. Pengertian penelitian komparatif, 2. Macam-macam penelitian komparatif, 3. Ciri-ciri penelitian komparatif, 4. Tujuan penelitian komparatif, 5. Kelemahan dan kekurangan penelitian komparatif, 6. Contoh dari penelitian komparatif, 7. Pengertian penelitian asosiatif, 8. Macam-macam hubungan antar variabel dari penelitian asosiatif, 9. Contoh judul dari penelitian asosiatif. Pengertian penelitian komparatif. Penelitian komparatif adalah riset yang hakikatnya bersifat membandingkan antara variabel penelitian yang mandiri tetapi untuk sampel yang lebih dari satu atau dalam waktu yang berbeda. Ciri-ciri penelitian komparatif. 1. Sifat ex post facto. Bersifat ex post facto artinya yaitu metode pengumpulan data yang dikumpulkan setelah peristiwa yang dipermasalahkan terjadi. 2. Mencari hubungan akibat. Peneliti tidak melakukan perlakuan dalam membandingkan dan mencari hubungan sebab akibat dari variabelnya, tetapi peneliti hanya mencari satu atau lebih akibat-akibat yang ditimbulkan dan mengujinya dengan menelusuri kembali masa lalu untuk mencari sebab-sebab. Macam-macam metode penelitian komparatif. 1. Perbandingan kontras secara individual. Metode ini tidak dapat dikatakan benar-benar komparatif, tetapi memanfaatkan perbandingan dalam aspek kecil penelitian. 2. Perbandingan universal. Perbandingan ini bertujuan untuk menetapkan bahwa setiap kejadian dari suatu fenomena pada dasarnya mengikuti aturan yang sama. 3. Perbandingan penemuan variasi. Perbandingan ini berusaha untuk menetapkan prinsip variasi dalam karakter atau intensitas suatu fenomena dengan memeriksa perbedaan sistematis antara kejadian. 4. Perbandingan cakupan. Perbandingan dalam penelitian ini senantiasa menempatkan contoh berbeda di berbagai lokasi dalam sistem yang sama. Tujuan penelitian komparatif. Membandingkan persamaan dan perbedaan antara dua atau lebih fakta dan sifat objek yang diteliti dengan didasarkan kerangka pemikiran tertentu. Dilakukan untuk membuat generalisasi tingkat perbandingan berdasarkan cara pandang atau kerangka berpikir tertentu. Bisa menentukan mana yang lebih baik atau mana yang sebaiknya dipilih. Menyelidiki kemungkinan hubungan sebab akibat dengan cara berdasar atas pengamatan terhadap akibat yang ada dan mencari kembali faktor yang mungkin menjadi penyebab melalui data tertentu. Kelebihan dan kekurangan penelitian komparatif. Kelebihan penelitian komparatif. 1. Memberi penjelasan untuk kondisi atau peristiwa historis yang ada. 2. Penelitian ini menggunakan kelompok atau kasus yang ada, dengan demikian menyederhanakan beberapa langkah dari proses penelitian. 3. Variabel penelitian tidak dimanipulasi dan perlakuan tidak diterapkan. Lagi-lagi penyederhanaan langkah-langkah proses penelitian. 4. Sebagai besar data dikumpulkan dari sumber yang sudah ada, mengurangi upaya prosedural dan banyak masalah etika. 5. Seringkali banyak informasi yang ada tersedia untuk digunakan sebagai data. 6. Lebih murah daripada kebanyakan studi eksperimental.
7. Penelitian komparatif memfasilitasi pemahaman tentang peristiwa historis karena berfokus pada perbedaan antara kasus dan peristiwa. 8. Jenis studi ini sering menyatukan para peneliti dari berbagai latar belakang dan disiplin ilmu yang berbeda. Kelemahan penelitian komparatif. 1. Terkadang mungkin sulit untuk menemukan jenis data penelitian yang sama untuk kelompok atau kasus untuk membuat perbandingan yang benar. 2. Keakuratan dan sumber data mungkin perlu dievaluasi dan diverifikasi untuk memastikan temuan yang dapat diandalkan. 3. Hanya penelitian eksperimental yang benar yang dapat menentukan hubungan sebab akibat secara definitif. 4. Kelompok atau kasus harus dipilih dengan cermat untuk mengontrol variabel asing. 5. Kelompok atau kasus tidak dipilih secara acak. Ini berdampak negatif pada kemampuan penelitian untuk menggeneralisasi temuan. 6. Penelitian komparatif mensyaratkan bahwa penelitian membuat anggapan bahwa variabel independen memiliki konsekuensi yang sama setiap saat. 7. Dalam beberapa kasus, arah kausalitas dapat diperdebatkan dan harus dipertimbangkan oleh peneliti. Selanjutnya adalah cara menulis penelitian komparatif. Yang pertama, kita memilih topik terlebih dahulu, kemudian kita tinjau literaturnya, lalu kita mengembangkan hipotesis. Setelah kita mengembangkan hipotesis, kita pilih kelompok perbandingannya. Setelah kita pilih kelompoknya, kita memilih alat untuk mengukur variabel dan pengumpulan data. Kemudian kita menganalisis dan menafsir hasilnya. Kemudian kita pertimbangkan akseptabilitas data yang serupa ketika memilih topik. Setelah itu kita pemilihan kasus. Setelah kita memilih kasusnya apa, kita pertimbangkan akseptabilitas data yang serupa ketika memilih topik. Kemudian kita kembangkan kerangka analitik setelah kasus atau negara dipilih. Langkah terakhir kita menafsirkan hasilnya. Kemudian contoh penelitian komparatif yang pertama, studi penelitian tentang diaspora Yahudi modern dan More. Pada tahun 1966, studi tentang asal sosial kediktatorat dan demokrasi yang dilakukan oleh Green pada tahun 1997. Yang kedua, riset yang menjelaskan perbedaan antara perilaku dua anak berdasarkan urutan kelahiran, di mana perihal ini biasanya menghubungkan karakteristik masyarakat pedesaan dengan berbagai koneksi mereka dengan kota atau daerah perkotaan terdekat. Yang ketiga, penelitian mengenai faktor-faktor yang menjadi ciri-ciri pribadi yang gampang dan tidak gampang mendapat kecelakaan berdasarkan data yang berupa catatan-catatan yang ada pada perusahaan asuransi. Yang keempat, penelitian untuk menemukan ciri-ciri kepala daerah yang efektif dengan mempergunakan data yang berupa catatan mengenai prestasi kerja yang selengkap mungkin dari para kepala daerah, misalnya di daerah wilayah Indonesia bagian tengah. Yang kelima, penelitian untuk menemukan pola tingkah laku dan prestasi belajar siswa SMP dengan cara mengumpulkan data deskriptif tentang tingkah laku dan skor tes prestasi belajar siswa yang bersangkutan mulai dari kelas 1 SD sampai dengan kelas 3 SMP. Pengertian penelitian asosiatif. Penelitian asosiatif adalah penelitian yang memiliki tujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih dan tidak saling mengikat. Penelitian asosiatif memiliki tingkatan tertinggi jika dibandingkan dengan penelitian deskriptif dan penelitian komparatif. Hubungan antar variabel dalam penelitian asosiatif dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, hubungan simetris. Hubungan simetris adalah hubungan antar dua variabel yang bersifat sejajar atau sama. Yang kedua, hubungan kausal. Hubungan kausal adalah hubungan yang bersifat sebab akibat.
Yang ketiga, hubungan interaktif. Hubungan interaktif atau hubungan timbal balik adalah hubungan di mana suatu variabel dapat menjadi sebab dan juga akibat dari variabel lainnya. Syarat-syarat dalam hubungan antar variabel dalam penelitian asosiatif yaitu yang pertama hubungan simetris, yakni kedua variabel indikator dari konsep yang sama, kedua variabel adalah akibat dari suatu faktor yang sama, kedua variabel berkaitan secara fungsional, kedua variabel mempunyai hubungan karena kebetulan semata-mata. Yang kedua, hubungan kausal, yaitu terdapat hubungan antara variabel bebas atau independen variabel dengan variabel terikat atau dependent variabel. Terdapat seri urutan yang benar. Yang ketiga yaitu hubungan interaktif, yakni apabila pada suatu waktu variabel X mempengaruhi variabel Z, pada waktu lainnya variabel Z mempengaruhi variabel X. Judul dari penelitian asosiatif. Yang pertama, judul penelitian simetris, yaitu hubungan antara kemampuan matematis dengan kemampuan berbahasa pada kelas 5 SDN 9 Cibubur. Kemudian ada judul penelitian hubungan kausal, yaitu pengaruh pendidikan orang tua terhadap prestasi belajar anak di SD Kabupaten Karanganyar. Yang ketiga, judul penelitian hubungan sebab akibat, yaitu hubungan antara motivasi dan prestasi belajar anak SD di Kecamatan A. Kesimpulan, penelitian komparatif merupakan penelitian yang bersifat membandingkan persamaan ataupun perbedaan variabel pada objek yang diteliti. Kemudian penelitian asosiatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih pada objek yang diteliti. Terima kasih, itulah presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata atau tutur kata kami yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.